Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai desain komunikasi visual atau biasa disingkat dengan DKV. Apa itu DKV? Desain komunikasi visual bisa dikatakan sebagai seni menyampaikan pesan dengan menggunakan bahasa rupa yang disampaikan melalui media berupa desain, bertujuan untuk menginformasikan, mempengaruhi, hingga merubah perilaku target audiens sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi dengan kata lain, desain komunikasi visual adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menyisipkan pesan atau informasi ke dalam karya seni atau desain kalian. Nah, bahasa yang dipakai adalah berbentuk grafis, tanda atau simbol, ilustrasi, gambar atau foto, tipografi atau huruf, dan sebagainya. Jadi itu ya. Jadi nggak cuma tulisan tipografi atau huruf saja, tapi juga bisa berupa grafis, tanda atau simbol, ilustrasi atau gambar atau foto untuk menunjukkan suatu pesan yang disusun berdasarkan kaidah bahasa visual yang khas berdasarkan ilmu tata rupa. Jadi ini kelanjutan dari dasar seni rupa kemarin. Kalau yang kemarin hanya mempelajari dasar-dasarnya, kali ini kita menggabungkan dasarnya sehingga menghasilkan karya seni yang tidak hanya bagus tapi juga bermakna. Kemudian isi pesan diungkapkan secara kreatif dan komunikatif serta mengandung solusi untuk permasalahan yang hendak disampaikan. Nah itu ya, yang perlu dilingkari itu bagian kreatif dan komunikatif. Jadi selain pesannya diolah secara tidak biasa atau kreatif, tapi juga harus tetap komunikatif atau bisa ditangkap oleh audien. Jangan sampai kalian paham desainnya, tapi audien itu nggak paham apa yang kalian desain. Kayak gitu ya. Next, kita akan membahas ruang lingkup desain komunikasi visual. Ruang lingkup ini maksudnya adalah apa saja sih yang membutuhkan desain komunikasi visual atau desain komunikasi visual ini dipakai di mana saja sih? Ini yang pertama adalah advertising atau perikanan. Jadi di perikanan ini banyak sekali menggunakan DKV dengan teknik persuasif atau mengajak audien atau calon konsumen untuk tertarik untuk mencoba atau membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan. Desain-desain untuk advertising dan perikanan ini biasanya dibuat dengan hiperbolis ya. Jadi produk itu ditampilkan dengan wah banget gitu, agar lebih mudah dalam menarik perhatian dari calon konsumen. Oke, selanjutnya adalah animasi. Nah, animasi ini nggak cuma ceritanya saja yang mengandung pesan, tapi dari segala aspek ya, mulai dari bentuk tubuhnya, dari wajah sampai kaki. Kemudian nanti pakaian, cara gerak, itu juga termasuk. Lalu ada background tempatnya, ini belakangnya ini. Lalu ada pencahayaan. Biasanya kalau untuk cerita sedih itu gelap, untuk cerita bahagia terang cahayanya. Kemudian tidak lupa ada musik. Nah, sebagai identitas, logo selain unik atau berbeda dari yang lain, juga harus mencerminkan usaha tersebut. Jadi sebagai contoh, logo Kode Pro ini, dia begitu simpel ya tulisannya. Hanya menggunakan huruf C dengan warna oranye dan tulisan nama perusahaannya dan keterangan ini usaha bergerak di bidang apa. Tentunya ini memiliki arti. Warna oranye di sini memiliki arti energi. Kemudian tulisan simbol ini dengan background hanya hitam dan sebagian layout ini dengan garis oranye. Begitu simpel. Ini mengindikasikan ke profesionalitas mereka. Ya. Kemudian logo C ini dibuat tumpul. Ini mengindikasikan kalau mereka itu luas.
ya, mampu beradaptasi dengan klien. Nah, itu sekelumit contohnya. Jadi identitas usaha ini sangat penting bagi perusahaan, tapi nggak cuma dipakai di perusahaan ya, nanti bisa juga dipakai untuk produk, terkadang juga untuk event-event. Semacam ulang tahun Republik Indonesia, kita juga menggunakan identitas seperti ini. Nggak cuma logo, tapi juga sampai background, layout, dan sebagainya. Oke, next. Di sini ada desain marka lingkungan. Marka lingkungan ini bisa berupa desain interior, eksterior, maupun tata ruang. Ya, jadi desain bangunan-bangunan memiliki arti di dalamnya. Nah, sebagai contoh di belakang ini ada gambar Masjid Baitul Sobur di Kalimantan. Dibuat oleh arsitek bernama Andra Matin. Jadi masjid ini bentuknya sangat unik ya, karena tidak ada kubah sama sekali. Sebagai satu masjid tidak ada kubah itu aneh banget ya. Nah, ternyata bentuk ini merupakan simbol dari huruf tradisional Lampung, ya, yang bernama huruf Kaganga, yang berarti sabar sesuai dengan namanya, Baitus Sobur. Lalu dinding-dindingnya ini hanya dinding beton putih tanpa ornamen. Ini mengindikasikan bahwa si arsitek ingin menyampaikan pesan bahwa isinya dari masjid ini lebih penting daripada tampilannya. Dan ibadah bukan untuk dipamerkan. Ya, luar biasa. Nah, jadi gitu ya. Ini cuman contoh sekilas. Masih banyak lagi nanti contoh-contohnya, kalian bisa cari. Oke, selanjutnya adalah multimedia. Multimedia yang dimaksud di sini adalah karya seni atau konten-konten itu dapat menyesuaikan media elektronik atau platform yang menaunginya. Atau dengan kata lain, suatu konten itu dapat dengan baik dijalankan di berbagai platform yang dia gunakan. Jadi misalnya kayak game, website maupun aplikasi itu dapat dibuka di laptop, di desktop atau komputer, di tablet maupun di handphone tanpa kehilangan informasi apapun. Ya, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah desain grafis industri. Nah, di sini berkaitan erat dengan produk packaging atau kemasan. Nah, ini sebagai kemasan suatu produk, jadi yang menjadi fokus tidak hanya pada desainnya, tapi juga fungsionalitasnya. Jadi, bagaimana suatu kemasan ini benar-benar dapat mengemas suatu produk dengan baik. Sebagai contoh, karena ini iPhone dengan baterainya sekalian, jadi dibuat dengan ukuran yang lebih besar daripada bungkus earphone pada umumnya. Kayak gini. Nah, ini cukup menggunakan box kertas saja untuk membungkusnya ya. Nah, kalau misalnya kalian punya produk berupa es krim gitu ya, nah itu kan kertas saja tidak cukup. Kalian perlu membuat plastiknya agar esnya tidak meleleh sampai keluar. Gitu misalnya. Jadi disesuaikan dengan produk yang akan dibungkus. Oke, selanjutnya adalah desain grafis media. Nah, di sini medianya adalah media cetak. Jadi termasuk majalah, koran, buku, tabloid, dan sejenisnya. Nah, karena ini bentuknya media cetak, jadi isinya hanya gambar dan tulisan, tidak bisa ada musik. Yang jadi fokus di sini adalah bagaimana penggunaan tipografi, nanti ada. Kemudian pemilihan gambar, penataan, tata letak atau layouting ini. Nah, ini jadi penting sekali di sini. Oke, selanjutnya adalah tergam atau cerita gambar. Di sini hampir mirip sama yang animasi tadi, tapi bedanya hanya yang di sini tidak bisa menampilkan suara. Nah, sebagai gantinya, suara bisa dituliskan dalam bentuk gambar maupun tulisan seperti ini. Ini suara angin, swoosh. Oke, selanjutnya adalah tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu
huruf itu dapat disusun dan dibentuk sesuai makna yang ingin disampaikannya. Nanti kita juga belajar banyak ini. Jadi huruf yang dipakai di baliho itu kadang beda dengan huruf yang dipakai di koran, tergantung dari tujuan dari penggunaannya ya. Yang terakhir adalah fotografi. Di sini untuk menghasilkan foto yang memiliki makna, tentunya tidak cuma foto asal-asalan, tapi harus memikirkan berbagai macam hal. Dari pencahayaan misalnya, kemudian latar belakang, pemilihan point of interest, lalu juga teknik pengambilan gambarnya. Nah, di sini teknik pengambilan gambarnya ada banyak, kayak low angle, kemudian ada close up, terus ada panning, ada blurring, ada zooming, ya. Semuanya memiliki tujuan tertentu ya, nanti hasilnya memiliki makna yang berbeda-beda, tergantung foto apa yang kalian ingin ambil dan untuk tujuan apa kalian mengambil foto tersebut. Oke, itu tadi untuk desain komunikasi visual. Di sini saya hanya pengenalan saja. Selanjutnya nanti kita bahas secara detail per bagian. Oke, itu tadi semua mengenai desain komunikasi visual, itu hanya pengenalan saja. Oke, selengkapnya nanti kita akan bahas pelan-pelan sambil jalan ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai grafis. Nah, di sini mohon maaf, materinya saya cepatkan, takutnya nanti prakteknya malah keteteran ya. Di sini grafis merupakan bentuk komunikasi visual yang dijalankan dengan menggunakan kombinasi koordinat titik dan garis sebagai media untuk menyampaikan informasi secara efektif. Nah, itu jadi grafis ini intinya adalah gambar komputer gitu. Nah, di sini jenis-jenis komputer grafis itu ada raster atau bitmap dan vektor. Mungkin ada yang pernah dengar ini ya, raster dan vektor. Nah, bedanya apa? Di sini ada raster atau bitmap, merupakan gambar yang terbentuk dari titik-titik warna atau pixel. Nah, gitu ya. Jadi kalau gambar kalian besarkan terus, nanti akan kelihatan titik-titik berbentuk kotak seperti ini. Ini kotak warna. Dari kotak-kotak ini karena banyak, jadi kalian tidak bisa melihat kotak-kotaknya ya kalau diperkecil. Nah, ini adalah contoh gambar bitmap yang saya buka pakai program Photoshop. Di sini kalau kalian lihat gambarnya bagus ya. Tapi kalau diperbesar, kita perbesar terus. Nah, ini sudah mulai terlihat kotak-kotaknya. Kita besar lagi. Nah, ini. Nah, ini ya, kelihatan banget ya. Ini adalah titik-titik yang dinamakan pixel, titik-titik warna. Nah, kualitas dari gambar bitmap sangat bergantung pada resolusi atau banyaknya pixel yang digunakan. Jadi semakin banyak, semakin bagus gambarnya, semakin besar juga ukurannya nanti. Ya, contoh gampangnya tuh kayak kalian kamera HP kalian gitu. Semakin besar megapikselnya berarti semakin bagus foto yang akan dihasilkan. Ya, itu cara menghitungnya. Jadi contoh gambar ukuran 255 kali 255 pixel. Nanti total pixelnya adalah sebanyak 65.025. Ini dapatnya dari mana? Tinggal dikali aja, kan bentuknya kotak. Kotak-kotak gitu ya. Jadi ini mencari luas gitu. Nah, itu akan lebih baik kualitasnya dibanding dengan gambar beresolusi 100 kali 100 pixel yang memiliki total 10.000 pixel. Nah, ya, gitu ya. Oke, selanjutnya adalah vektor. Vektor merupakan gambar yang terbuat dari garis dan kurva yang menggunakan serangkaian instruksi dan didefinisikan secara matematis. Nah, gitu bedanya dengan bitmap tadi. Vektor ini tidak dibuat dari titik warna, tapi dibuat dengan garis dan kurva pakai
aturan matematis. Nah, kelebihannya dia bisa menghasilkan gambar yang tidak mungkin akan pecah, tidak mungkin akan ada kotak-kotaknya tadi. Kayak gini, diperbesar, mau dibesar sebesar apapun tetap bentuknya kayak gini. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya nih, ada gambar taman ya. Nah, sekarang kita coba perbesar di mananya. Oke, pertama di kotanya coba ya. Kita perbesar. Kita perbesar. Nah, ini belum ada. Kita besar lagi, besar lagi, besar lagi. Terus, nah kelihatan ya, ini cuma garis tanpa ada kotak-kotak. Nggak mungkin bakal pecah. Oke, kita balikan ke awal. Coba kita di gradasinya coba. Nih, gradasinya tetap halus sampai diperbesar terus pun tetap halus. Ya. Nah gitu, jadi tidak seperti gambar bitmap, kualitas dari gambar vektor tidak bergantung pada resolusi, karena terbantu dari garis dan kurva, berdasarkan formula matematis. Sehingga gambar vektor sangat cocok digunakan untuk keperluan desain dengan ukuran yang sangat besar seperti video iklan, backdrop event, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ringkas perbedaan dari vektor dan bitmap. Kalau vektor tadi tersusun dari garis kurva berdasarkan formula matematis. Kalau bitmap tersusun dari titik-titik warna atau yang disebut pixel. Ya, vektor itu bersifat resolution independent. Jadi tidak bergantung pada resolusi. Kalau bitmap bersifat resolution dependent. Jadi sangat bergantung pada resolusi atau ukuran dari gambarnya. Nah, vektor kalau dibesar tadi tetap sama ya, karena tersusun dari garis dan kurva. Kalau bitmap diperbesar bakal pecah. Ya, bukan blur terus pecah. Terjadi kotak-kotak kayak tadi. Kemudian digunakan pada gambar atau ilustrasi yang sederhana. Nah, karena tadi pakai formula matematis, pembuatan gambar secara kompleks itu sangat sulit dilakukan. Jadi biasanya hanya sampai ke gambar-gambar ilustrasi sederhana. Nah, kalau bitmap ini bisa digunakan pada gambar-gambar kompleks. Jadi kayak proses fotografi pun itu proses menangkap cahaya, dia menggunakan gambar bitmap ini agar bisa dengan cepat didapatkan hasilnya. Terus untuk vektor, ukuran filenya kecil karena tadi tersusun berdasarkan formula matematis ya. Jadi kayak rumus-rumus saja isinya. Ukuran tidak bisa dijadikan kecil. Nah, kalau bitmap ukuran file relatif besar tergantung pada banyaknya pixel tadi, tergantung pada resolusi gambarnya. Ukurannya bisa sangat besar banget ya. Terus softwarenya ada Corel Draw, Inkscape, Illustrator untuk vektor. Untuk bitmap ada Microsoft Paint, Photoshop, GIMP, dan sebagainya. Oke, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin membuat desain yang kecil semacam poster, cover, atau sejenisnya, itu bisa menggunakan vektor atau bitmap tergantung dari kompleksitas dari kontennya. Kalau misalnya banyak gambar-gambar, banyak foto-foto, itu bisa gunakan bitmap saja. Tapi kalau ilustrasi, silahkan gunakan vektor karena hasilnya akan lebih bagus. Nah, sebaliknya kalau misalnya kalian ini mau mendesain yang ukurannya besar kayak baliho, MMT, atau billboard gitu ya, besar banget kan, ukurannya lebih dari 1 meter, itu jangan sekali-kali gunakan bitmap ya, karena pasti sangat berat. Gunakanlah vektor. Walaupun nanti harus memasukkan gambar bitmap itu tidak masalah selama diolah di software pengolah vektor semacam Corel Draw, Inkscape, atau Illustrator. Selain agar tidak berat, juga ukurannya akan relatif kecil nanti. Oke, itu dulu pengenalan dari grafis. Selanjutnya kita masuk ke pengenalan Photoshop. Pastikan kalian sudah
menginstal Adobe Photoshop di komputer kalian masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang